Kebijaksanaan Jaka Tingkir bagian 12. Beberapa hari Mas Manca tinggal di pantai laut bersama sekelompok nelayan yang pekerjaannya mencari ikan. Tiada habisnya ia menikmat pemandangan di laut penuh ketakjuban dan kekaguman. Berhari-hari ia tampak duduk atau berdiri di atas batu karang memandang ke arah ombak-ombak laut yang tak pernah, namun yang dalam ketidaktenangannya itu malah mendatangkan ketenangan di dalam hatinya. Pada suatu pagi, kala ia mengagumi munculnya matahari dari timur, merupakan sebuah bola kemerahan besar yang amat indah, lupa akan keadaan diri sendiri, tiba-tiba ia mendengar teguran orang di belakangnya. Kisanak, saudara. Kau berdiri seperti patung memandang lautan, sedang mencari apakah? Mas Manca menoleh untuk melihat siapa orangnya yang mengganggunya itu. Ketika dilihatnya bahwa yang menegurnya adalah seorang laki-laki muda, hanya beberapa tahun lebih tua daripadanya, ia menjawab tak acuh. Mencari ketenangan jiwa? Orang itu membelalakkan matanya, lalu berkata lagi setengah tertawa, mencari ketenangan jiwa kenapa memandang laut? Apakah ketenangan jiwa terletak di ombak-ombak itu? Mas Manca mengerutkan alisnya, merasa terganggu. Bodohnya orang ini, pikirnya. Sudah menjadi kewajibannya untuk memberi penerangan kepada orang bodoh, maka sekali lagi ia menjawab, kini menghadapi orang itu. Kisanak, kau tidak tahu. Ketenangan jiwa hanya dapat dirasakan apabila kita yakin bila di atas segala apa di dunia ini terdapat kekuasaan tertinggi, kekuasaan mutlak dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan melihat kebesaran alam di sini, dengan gelombang sebesar gunung yang bergerak tiada hentinya, dapat menebalkan keyakinan hati akan adanya Tuhan. Orang itu menurunkan kedua alisnya yang tadi diangkatnya, lalu tertawa dan dengan lagak bodoh bertanya. Jadi kau hendak maksudkan bahwa kalau kau tidak memandang lautan dengan gelombang-gelombang besarnya, keyakinanmu akan Tuhan tipis sekali dan kau tidak tenang jiwamu? Mas Manca tak dapat menjawab. Kalau begitu teruskanlah melamun dan mimpi, sahabat, kata orang itu yang lalu pergi dari situ. Akan tetapi Mas Manca masih mendengar suara ketika orang itu berbicara seorang diri. Membuktikan kebesaran Tuhan di laut, tentu dia orang gunung. Orang gunung terbuka matanya akan kebesaran Tuhan setelah melihat gelombang di laut, seperti orang pantai melihat kebesaran Tuhan setelah melihat keindahan tamasya alam di gunung. Seakan-akan kebesaran Tuhan hanya terdapat di gunung maupun di laut, padahal di setiap tempat sudah nampak jelas, ribuan tanda kebesaran Tuhan tampak pada setiap langkah kaki. Rumput-rumput, batu-batu, angin, langit, udara, napas kita, mata kita. Mas Manca tersentak kaget. Memang kepergiannya dari depan ayahnya adalah untuk menambah ilmu dan tentu saja ia ingin sekali bertemu dengan orang berilmu untuk berguru kepadanya. Orang itu? Ucapan yang dikeluarkan sambil meninggalkannya adalah ucapan seorang luar biasa, tak mungkin ucapan itu keluar dari seorang nelayan biasa yang sebagian besar hanya hidup untuk perutnya. Ia cepat meloncat dari atas batu karang dan mengejar. Kisanak, harap berhenti dulu, aku ingin berbicara. Namun orang muda yang berpakaian seperti seorang nelayan itu pun lalu berjalan cepat sekali meninggalkan pantai. Mas Manca mengejar, namun makin cepat pula orang muda lain yang berdarah panas, ia tidak mau kalah. Dikerahkan kepandaiannya mengejar dan akhirnya ia dapat menyusul orang itu. Orang itu jelas kelihatan terkejut dan heran melihat Mas Manca dapat mengejarnya lalu bertanya, sikapnya curiga. Orang yang bermimpi di pinggir laut. Kenapa kau mengejarku? Mas Manca kini memberi hormat. Saudara yang baik, harap kau suka memaafkan sikapku tadi. Mendengar ucapan tadi, ternyata kau adalah seorang pandai. Siapakah gerangan namamu yang mulia dan di manakah tempat tinggalmu? Orang itu tiba-tiba bertolak pinggang dan berkata nyaring. Orang muda yang baru melihat kebesaran Tuhan setelah melihat laut dan baru menghargai orang setelah mendengar ucapannya. Kau sendiri siapakah dan dari mana? Kau tentu bukan orang sini. Mas Manca tersenyum. Dari sikap ini saja ia tahu bahwa ia berhadapan dengan seorang berdarah panas, biarpun agaknya sudah mempelajari ilmu batin dari guru yang pandai. Ia tetap sabar. Terkejut dan girang hati orang itu. Terngiang dalam telinganya pesan gurunya kepadanya. Kulub Sudarso. Kalau kau bertemu dengan seorang pemuda dari Gunung Dumilah dalam perjalananmu bawalah dia ke sini. Dia itu calon putra angkatku. Selain girang, juga pemuda ini yang bernama Sudarso dan murid seorang pertapa yang sakti merasa penasaran.
Masa gurunya yang sidik dan sakti itu akan mengambil putra angkat seorang pemuda gunung yang pelamun ini. Tak dapat disangkalnya bahwa lari pemuda gunung ini cepat bukan main sehingga ketika tadi dicobanya, ia harus mengaku kalah. Namun, selain bisa lari cepat yang tidak aneh pula mengingat dia bocah gunung, apakah dia ini juga memiliki kedigdayaan? Sudarso terkenal pemuda yang suka sekali mencoba tebalnya kulit kerasnya tulang. Maka setelah kini mendapat kenyataan bahwa bocah di depannya inilah yang dimaksudkan oleh gurunya, ia lalu mengambil keputusan untuk mencobanya. Kiranya kau seorang bocah gunung Dumilah dan namamu Mas Manca. Pantas saja kau pandai berlari cepat itu pun kau memiliki kedigdayaan lain. Aku bocah gunung Nangnung tidak tahu apa-apa mana bisa dibandingkan dengan kau, lagi pula, bukan niatku untuk berbicara tentang kepandaian, aku ingin sekali berkenalan denganmu, saudara yang baik. Siapakah gerangan kau dan dari mana? Kau hendak mengetahui nama dan tempat tinggalku, baiklah, kau kalahkan dulu aku, baru aku mau mengaku. Setelah berkata demikian, Sudarso lalu berdiri menenteng, kedua kakinya direnggangkan, dada diangkat ke muka, kedua lengannya siap siaga, sikapnya menantang sekali. Mas Manca tetap tenang dan sabar, senyumnya tak pernah meninggalkan bibirnya. Dia bukan seorang pemuda bodoh biarpun dia juga berdarah panas, dia maklum bahwa orang aneh ini memang sengaja hendak mencobanya, maka diam-diam dia mengambil keputusan untuk memperlihatkan kepandaian agar orang ini dapat menerimanya menjadi sahabat. Mas Manca dapat mempelajari watak orang di depannya ini melihat sikap dan kata-katanya. Seorang pemuda yang dogol, kasar dan jujur yang telah mendapat didikan seorang yang arif bijaksana.